Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami dari mahasiswa UIN Jakarta jurusan jurnalistik. Saat ini kami ingin mewawancarai Putra Nababan. Kami ingin mewawancarai beliau karena ini memenuhi syarat dari ujian tengah semester dan mata kuliah bahasa Indonesia, yaitu dari dosen Ibu Nina. Kami beranggotakan 4 orang. Saya sendiri Andi Fahmi. Rahman kita jadi Beliau karena dia merupakan sosok wartawan senior yang kami dambakan selama ini, terutama kemarin baru-baru ini juga baru menerima penghargaan Panasonic Award karena dia kompeten dan ahli pada bidangnya, andalan. karismatik, andalan juga. Karena itulah kami memilih Putra Nababan sebagai narasumber kami. Saat ini kami sudah mempunyai janji dengan beliau, oleh karena itu mari kita ke sana. Ikuti kami semua. Ikuti terus perjalanan kami. Oke teman-teman, kita mau on the way ke Kebon Sirih, Plaza MNC, tempat Putra Nababan bekerja di sana. Jadi perjalanan kami terus. Bye. Oke teman-teman, kita lagi udah sampai di Plaza MNC di lantai 2. Kita lagi menunggu Pak Putra Nababan untuk kita wawancarai. Bye. Kami dari mahasiswa UIN Jakarta saat ini dapat tugas dari dosen tentang tugas wawancara keterangan semester. Jadi kita pilih bapak untuk wawancara. Tadi kita diberi waktu 30 menit sama sekretaris bapak, jadi mungkin 5 menit terakhirnya kita gunakan untuk foto dengan bapak karena sebagai laporan ke dosen kami. Boleh dapat salam juga dari dosen kami, ada Bari Harahap. Awal kerjanya bapak mulai dari mana ya Pak ya? Grobogan. Teman-teman, kita sudah di MNC Plaza di lantai 2-nya. Saat ini kita sedang menunggu jam 10, karena jadi kita jam 10. Ini teman saya Tolong ya dong wilayah. rekan kelompok Andi ya. Yang ngerekam ini, yang ngerekam siapa? Cuma nih, suruh Cari bapak di dunia jurnalistik dari mana Pak awalnya? Karir saya pertama dari Rakyat Merdeka. Dari Merdeka, bentar ya. Dari Koran Merdeka, terus berubah jadi Rakyat Merdeka. Terus saya ke Metro TV, baru saya ke RCTI. Alasannya pindah-pindah gitu gimana? Jadi pertama kali saya lulus tahun 94. Terus saya itu masuk ke Merdeka. Merdeka itu ganti nama jadi Rakyat Merdeka, ya. Setelah itu tahun 2001 saya berpikir bahwa media masa depan itu adalah televisi. Itu menurut pendapat saya, ya. Karena jangkauan televisi itu lebih luas dan masyarakat Indonesia itu lebih senang nonton TV ketimbang baca koran. Nah, untuk itu saya saya pindah ke televisi, ke Metro TV. 3,5 tahun di Metro TV, saya mendapatkan peluang untuk kerja di RCTI, makanya saya pindah ke RCTI. Sekarang sudah 6 tahun lebih di RCTI. Gitu. Kalau dibanding media televisi dengan internet, bagusan mana? Bagusan dari sisi apa? Dari sisi pemberitaan atau penyataannya? Media televisi sama internet. Kalau dilihat kecepatan ya mungkin sama-sama cepat ya. Tapi kalau lihat jangkauan mungkin lebih jauh jangkauannya media televisi. Ya lebih banyak pemirsanya, lebih banyak penontonnya, lebih banyak media televisi.
Kalau ini kan kemarin pas ini kami mau mengucapkan selamat juga tentu Iya. Panasonic Award. Terima kasih. Dan ini merupakan satu kebanggaan juga kami bisa wawancara dengan Bapak. Iya. Dan kebanggaan juga untuk Indonesia karena Bapak yang satu-satunya orang Indonesia yang wawancara sama ini, Obama. Oh iya, iya terima kasih. Waktu ini apa kesan-kesannya waktu wawancara dengan ini Bapak Obama? Ya saya rasa saya rasa wawancara Presiden Amerika adalah pengalaman yang sangat berharga ya, baik itu untuk RCTI, pemirsa Indonesia, dan untuk semua kalangan. Amerika adalah negara yang dikuasai sampai sekarang, baik secara politik maupun secara ekonomi, bahkan secara budaya juga. Kita lihat bagaimana dunia ini dipengaruhi oleh Hollywood yang membentuk budaya dan karakter dunia ini gitu ya. Seperti apa? Bisa mewawancarai Presiden Amerika adalah sesuatu yang sangat saya rasa sangat signifikan dampaknya dan pengaruhnya. Nah ditambah lagi bisa mewawancarai Presiden Indonesia yang pernah sekolah di Indonesia, pernah tumbuh di Indonesia dan mengenal budaya Indonesia. Itu adalah sesuatu yang menurut saya sangat berarti gitu ya untuk kita semua, bukan hanya untuk saya, bukan hanya untuk RCTI, tapi untuk masyarakat Indonesia. Kesannya adalah memang Presiden Obama adalah sosok presiden yang menurut saya yang rendah hati dan cerdas, dan dia memang adalah sosok yang memang orang yang pintar dan giat bekerja gitu ya. Kehidupan yang sulit, masa-masa yang sulit, dan kehidupan dia sebagai seorang mahasiswa aktivis membentuk dia menjadi presiden yang memang low profile. Meskipun sampai saat ini memang tidak bisa dipungkiri bahwa untuk menjadi presiden Amerika Serikat memang tidak bisa hanya mengikuti keinginan dia pribadi, karena memang ada berbagai elemen yang ada di Amerika Serikat yang membentuk suatu keputusan ketika sebuah negara, terutama negara dikuasai di Amerika, untuk mengambil keputusan. Mereka punya senat, mereka punya kongres, yang mereka punya kabinet yang harus dipengaruhi untuk mencapai satu tujuan. Jadi Obama pun merasakan bagaimana sulitnya untuk menjadi presiden di Amerika Serikat. Tidak hanya sekedar kita ngomong, tidak hanya sekedar populer, tapi juga harus bisa meyakinkan banyak kalangan, terutama politisi yang ada di sana. Jadi nggak bisa langsung ambil tindakan gitu. Tidak bisa. Jadi memang kesan saya mewawancarai dia adalah kesan yang memang dia punya kayak karisma juga ya, tapi juga adalah orang yang betul-betul down to earth ya. Down to earth artinya dia cukup sederhana, pembawaannya berbeda dengan presiden-presiden sebelumnya. Kalau pesan yang bisa diambil Pak dari wawancara Bapak dengan Obama? Ya pesan yang bisa diambil adalah bahwa memang Obama itu adalah orang yang betul-betul mengenal Indonesia. Obama adalah orang yang sosok yang betul-betul tumbuh dan belajar dan bergaul di Indonesia. Dia mengenal budaya Indonesia, kultur Indonesia gitu ya. Dan tapi memang Obama adalah orang yang harus mengutamakan negaranya. Dia bukan orang Indonesia, dia bukan warga negara Indonesia. Dia hanya orang Amerika yang kebetulan belajar di Indonesia dan berkesempatan menjadi presiden di Amerika Serikat. Itu jadi sosok Obama dikatakan dekat dengan Indonesia, memang dia dekat dengan Indonesia dan dia betul-betul mengenal Indonesia. Ini kembali lagi tentang Bapak. Kan Bapak udah wartawan senior. Apa kendala-kendala apa yang biasa Bapak dapat dari sementara waktu jadi wartawan? Kendala jadi wartawan itu banyak ya, artinya seperti profesi yang lain, kendala itu ada aja. Kendala misalnya seperti keterbatasan teknologi, keterbatasan ruang untuk memberitakan, kesulitan mendapatkan narasumber, ya terus kendala bagaimana
berkreasi untuk membantu menerjemahkan satu kebijakan kepada masyarakat. Itu kendala banyak sekali. Cuma persoalannya kan bagaimana kita mengatasi kendala-kendala itu kan. Itu yang menjadi masalahnya. Itu yang menjadi inti permasalahan, inti pokok permasalahan yang harus segera dicarikan solusinya. Tidak hanya berputar pada kendala itu saja. Apa nasihat Bapak untuk kita Pak yang baru belajar jurnalistik itu Pak? Nasihatnya? Ya, saya rasa jurnalistik itu menjadi wartawan itu kan adalah diawali dengan satu keinginan kita untuk mengetahui apa sih yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, apa sih yang sedang berlangsung di tengah-tengah di luar kantor ini, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah kekuasaan, di tengah-tengah lembaga-lembaga yang ada, lembaga-lembaga non pemerintah yang di tengah-tengah, yang di luar kekuasaan. Apa sih yang sedang berlangsung, apa sih yang sedang mereka bicarakan, apa sih yang sedang diperguncingkan. Nah, rasa ingin tahu yang tinggi itu memang harus dimiliki oleh teman-teman mahasiswa. Kalau dari sekarang kita tidak bisa memupuk ataupun tidak bisa memiliki rasa ingin tahu itu, ya memang ada baiknya kita mulai mempertajam rasa ingin tahu. Kayak misalnya tentang mengikuti perkembangan di Cilacap seperti apa, gitu ya. Kebakaran tangki minyak di sana seperti apa, gitu ya. Terus perkembangan sampai di yang Citibank seperti apa, perkembangan di perkembangan lain seperti apa. Jadi saya rasa teman-teman mahasiswa, terutama dengan media-media yang ada sekarang, internet, terus televisi, koran, dan lain sebagainya, bisa mengikuti perkembangan itu seperti apa. Tapi mengikuti perkembangan harus didorong dengan rasa ingin tahu yang tinggi. Kalau rasa ingin tahu itu tidak punya, ya jangan menyerah, harus diasah, dilatih terus, dilatih dengan dengar radio, dengan mengikuti perkembangan. Misalnya dengar radio kan berita singkat, hari ini ada ini segala macam, udah singkat gitu aja. Kita harus punya rasa ingin tahu, baca informasi di seputar Indonesia, atau baca internet di misalnya kayak Okezone gitu ya, terus nonton TV, nonton RCTI, lihat apa perkembangan dan lain sebagainya gitu kan. Jadi terus mengejar apa sih yang terjadi, ya kan? Siapa sih dia, apa sih kasusnya, bagaimana sih permasalahannya, kenapa sih bisa sampai kayak gitu, kenapa sih bisa sampai menyebar, kenapa sih sulit memadamkannya. Itu pertanyaan-pertanyaan itu harus muncul terus, gitu. Kalau kita mau jadi wartawan, Jadi rasa ingin tahu harus tinggi, harus dirasa. Pak, melihat prestasi yang Bapak terima begitu luar biasa gitu Pak. Adakah keinginan yang belum tercapai yang Bapak saat ini? Saya rasa kalau dibilang bahwa keinginan yang mau dicapai sih banyak ya. Tapi kan kita sebagai wartawan tentunya yang paling penting itu apa sih? Yang paling penting itu kan adalah bagaimana karya kita itu berdampak dan berpengaruh buat masyarakat. Jadi gini, kamu wawancara saya, manfaatnya apa sih? Kalau cuma manfaatnya buat kamu doang, itu bukan manfaat. Wawancara ini gunanya untuk apa? Kalau gunanya cuma untuk nilai kamu doang, itu kurang baik. Kayak buat TV, apa sih manfaat wawancara itu kalau cuma buat meningkatkan rating sama share? Buat apa? Tapi ada nggak manfaatnya buat masyarakat? Ada nggak manfaatnya buat teman-teman kamu di kampus? Tadi gue wawancara sama Putra Nababan, ternyata dia bilang katanya kita harus punya rasa ingin tahu yang tinggi, kita harus begini segala macam. Bisa nggak berbagi dengan teman-teman sehingga mereka punya inspirasi, mereka punya keinginan, punya keteguhan hati, keteguhan sikap untuk menjadi wartawan. Nah, itu baru bermanfaat, baru itu berdampak dan berpengaruh. Nah, kalau bicara tentang masih ada lagi nggak? Masih banyak masalah, masih banyak sisi-sisi lain yang harus diurai.
di negara ini, gitu loh, yang mungkin bermanfaat untuk masyarakat, bermanfaat untuk berbagai elemen, berbagai golongan, berbagai kelompok, ibu-ibu di rumah tangga, anak-anak dan lain-lain, masih banyak. Kalau teman-teman mahasiswa lakukan demonstrasi gitu ya, coba deh berpikir, ada manfaatnya nggak sih? Coba berpikir, manfaatnya apa? Jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek. Dampak dan pengaruhnya itu apa? Itu harus dipikirkan. Jangan asik-asik sendiri gitu loh. Demo-demo sendiri, asik-asik sendiri, happy-happy sendiri, capek-capek sendiri, nggak ada dampaknya. Dampaknya apa? Gitu. Jadi sama juga dengan menjadi wartawan, dampaknya itu apa?